Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang penilaian, penetapan, dan integrasi angka kredit pejabat fungsional dalam masa transisi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Surat ini, Bapak dan Ibu, ditujukan kepada semua para pejabat pembina kepegawaian instansi pusat maupun instansi daerah. Seperti apa isi suratnya? Mari kita baca dengan baik. Adapun latar belakang surat ini sebenarnya adalah untuk menyamakan pemahaman tentang bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional, serta memastikan pengembangan karier pejabat fungsional. Maka perlu diatur atau ditetapkan surat edaran Menpan ini guna dapat melakukan penilaian penetapan integrasi angka kredit pejabat fungsional dalam masa transisi. Jadi sekarang ini masa transisi, tetapi sudah harus berdasarkan Permenpan Nomor 1 Tahun 2003, khususnya untuk jabatan fungsional. Tujuannya, surat edaran ini atau SE ini memberikan pemahaman yang sama, berarti agar semua instansi terkait memiliki satu persepsi tentang pelaksanaan penilaian, kemudian penetapan, kemudian integrasi angka kredit pejabat fungsional dalam masa transisi ini sesuai dengan Peraturan Permen RB Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian ini dapat digunakan menjadi acuan bagi semua pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat maupun instansi daerah. Mereka akan menggunakan surat ini sebagai acuan penilaian, penetapan, dan integrasi angka kredit bagi pejabat fungsional. Kalau kita lihat ruang lingkupnya, ini adalah pedoman penilaian, jadi berdasarkan surat ini akan segera dilakukan dan menjadi pedoman pelaksanaan penilaian, kemudian juga menjadi penetapan pengintegrasian angka kredit bagi pejabat fungsional. Dalam hal ini teristimewa Bapak Ibu Guru, kemudian pengawas sekolah, pamong belajar, dan juga penilik dan dari fungsional instansi lain, itu harus sudah mengacu kepada Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, tetapi dengan masa transisi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini dasar hukumnya, tidak perlu dibaca karena kita bukan belajar membaca ini tetapi mendapatkan informasi. Jadi ketentuan terkait dengan angka kredit pejabat fungsional itu dikatakan seperti ini. Penilaian angka kredit terhadap hasil kerja pejabat fungsional sampai dengan tanggal 30 Desember 2022. Kemudian Permenpan RB Nomor 1 2003 itu di pasal 58 itu menyatakan pada saat peraturan menteri ini berlaku, hasil kerja fungsional dilaksanakan sampai 31 Desember 2022. Jadi amanat Permenpan. Kemudian proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja pejabat fungsional itu dilaksanakan 31 Desember 2022 yang dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Ini amanat Permenpan RB Nomor 1 2023. Artinya kalau lewat dari sini tidak lagi diproses. Kemudian di pasal selanjutnya, Permenpan Nomor 1 itu di pasal 58 dikatakan, pejabat fungsional tetap mengusulkan penilaian angka kredit ke tim penilai angka kredit, tentu di masing-masing daerahnya, dan hasil kerja sampai 31 Desember 2022. Jadi,
yang diusulkan itu sampai ke Desember 2022, yang nanti selesai sudah sampai Juni tadi 2023. Selanjutnya dijelaskan di surat ini, hal berikutnya yang perlu kita ketahui, bahwa usulan penilaian angka kredit atau DUPAK pada angka 1 tadi diterima tim penilai angka kredit paling lambat 30 Juni 2023. Ini di daerah sudah diterima. Kalau yang di pusat itu sudah ada surat Kepala BKN paling lambat diterima 17 April 2023. Dan nanti akan diproses, waktu memprosesnya sampai 30 Juni 2023. Selanjutnya, angka kredit berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pasal 2 ini ditetapkan dan diintegrasikan paling lambat 31 Desember. Jadi penetapan angka kredit itu sampai 30 Juni 2023. Setelah itu nanti diintegrasikan, maksudnya dikonversi paling lambat 31 Desember 2023. Sehingga kita menjalani 1 Januari 2024 itu sudah aturan yang murni Permenpan nomor 1, tidak lagi menggunakan DUPAK. Kemudian mekanisme dan tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara yang mengatur jabatan fungsional masing-masing, peraturan pelaksanaannya. Jadi, untuk pengusulan sampai 30 Juni nanti 2023 ini masih menggunakan aturan lama, yaitu Permenpan nomor 16 tahun 2009 untuk guru, sedangkan untuk pengawas itu adalah Permenpan nomor 21. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan, dalam hal belum memiliki tim. Jadi andai kata tidak ada tim penilai angka kredit untuk menilai DUPAK-nya, maka instansi bersangkutan dapat berkoordinasi dengan instansi pembina. Ini kalau keadaan tidak ada tim penilai. Mungkin di daerah kita sudah ada tim penilai angka kredit, jadi tidak ada masalahnya. Kemudian poin nomor 6, sehubungan dengan hal tersebut, agar instansi pemerintah dan instansi pembina dapat melaksanakan periode penilaian angka kredit fungsional dan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Ini yang perlu kita lihat, memberikan kesempatan seluas-luasnya sehingga tidak ada yang dirugikan pejabat fungsional untuk dapat mengusulkan penilaian angka kredit sampai 30 Juni 2023. Jadi pengusulan bagi Bapak Ibu guru untuk DUPAK sampai tahun 2022 itu sampai Juni 2023. Itu jelas. Sehingga tidak ada dirugikan. Kalau misalnya kita baru 1 tahun naik pangkat, tetap kita usulkan perhitungan DUPAK-nya, angka kreditnya, sehingga nanti 1 tahun terakhir itu keluar PAK yang baru, dan itulah yang dikonversi sampai 31 Juni, 31 Desember 2023. Jadi di 2024 tidak ada lagi DUPAK. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman guru, baik yang akan naik pangkat maupun tidak atau belum naik pangkat. Kalau masih memang ada angka kreditnya, supaya jangan hangus, itu perlu diusulkan paling lambat sampai 30 Juni 2023 ke instansi masing-masing atau dinas pendidikan masing-masing. Kemudian penilaian angka kredit terhadap hasil kerja pejabat fungsional setelah tanggal 1 Januari 2023 di pasal 59 dikatakan, pada saat peraturan menteri ini berlaku, penilaian angka kredit jabatan fungsional berdasarkan konversi predikat evaluasi kinerja tahunan sebagaimana yang dimaksud pasal 37 dilaksanakan evaluasi kinerja berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi nomor 6 tahun 2023. Ini yang terkait dengan SKP, pengelolaan kinerja pegawai negeri sipil, berita acara Republik ini. Jadi nanti setelah selesai untuk SKP-nya tetap
menggunakan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Kemudian ini yang disebutkan periode kinerja ya 1 Januari 2023. Kemudian adapun penjelasan pasal 59 Menteri PAN nomor 1 tahun 2023, mulai 1 Januari 2023 angka kredit pejabat fungsional diperoleh melalui konversi predikat kinerja pegawai sebagaimana pada lampiran peraturan Mempan RB nomor 1 tahun 2023. Kemudian predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud di angka 1 ini diperoleh melalui hasil evaluasi kinerja yang menurut peraturan Permenpan nomor RB nomor 6 tahun 2022. Jadi ini untuk kinerja atau SKP. Kemudian untuk memberikan kemudahan dalam penilaian, maka pengaturan lebih lanjut terkait dengan penilaian integrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh peraturan Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini yang perlu diperhatikan, Bapak dan Ibu. Dikatakan penutupnya, surat edaran ini untuk dipedomani seluruh pejabat pembina kepegawaian, baik instansi pusat maupun instansi daerah, dan atas perhatian diucapkan terima kasih. Ini oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. Nah, Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu guru, silakan dilihat lagi berkasnya. Bagi yang bisa diperkirakan naik pangkat tahun ini, segera dilengkapi berkasnya, dupaknya, kemudian diusulkan ke dupak masing-masing. Kemudian, bagi yang tidak naik pangkat tetapi sudah ada angka kreditnya atau angka kredit tahunan juga diusulkan sehingga nanti angka kredit tersebut tidak hangus karena sudah diberi kesempatan sampai Juni 2023 ini dan nanti akan selesai semua dikonversi, kita akan memasuki babak baru mulai 1 Januari 2024. Nah, walaupun memang di peraturan lain bagi Bapak dan Ibu yang naik tingkat satu jenjang atau jabatan lebih tinggi satu tingkat, itu tetap dilakukan nanti apa yang disebut uji kompetensi seperti yang kami jelaskan di video sebelumnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa kita peroleh dan kita pahami sehingga tidak ada satupun guru-guru kita yang tidak bisa naik pangkat karena kekurangan informasi. Kita berharap semua tidak ada yang dirugikan dan bagi Bapak Ibu guru yang bisa kita perkuat untuk memperbaiki kompetensi ya melalui maupun dari segi finansial ya melalui naik pangkat inilah. Karena tidak ada yang lain, kita sudah bersusah-susah melaksanakan tugas, tetapi ternyata pangkat kita masih tidak naik. Nah, ini juga kita yang rugi. Mudah-mudahan ada manfaatnya informasi ini dan saya ucapkan terima kasih. Silakan di-subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi atau regulasi yang terbaru di bidang pendidikan.